Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 6 Juni 2025 bersama saya Penatua Priyo Haryadi. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesegaran baru yang Kau berikan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman dalam nama Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus, wujud curahan kasih Allah. Renungan ini saya ambilkan dari aplikasi YouVersion dengan bahasan berjalan bersama Roh Kudus. Di sebuah ruangan loteng atas di Yerusalem, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama murid-muridnya. Itulah saat-saat terakhir bersama mereka. Saat-saat di mana kehadirannya secara fisik di muka bumi akan berakhir. Jika kita yang hendak pergi, kita pun akan memastikan untuk memberikan pesan dan petunjuk yang penting. Nah, di momen itulah Tuhan Yesus memberikan pesan kepada mereka, yaitu murid-muridnya, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yang juga akan meneruskan pekerjaannya dan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Mungkin bagi kita, momen yang digambarkan itu rasanya biasa-biasa saja, kurang greget. Mengapa? Karena kita tidak pernah melihat dan merasakan Tuhan Yesus secara fisik semasa hidup di muka bumi. Tetapi coba bayangkan, seandainya kita adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus sendiri. Kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia tiap hari, kemanapun Dia pergi. Kita menyaksikan Tuhan Yesus tidur, makan, bergurau, bercanda, bahkan melakukan hal-hal yang lain. Kita menyaksikan juga mukjizat dan segala perkara dan pengajaran yang Dia lakukan. Lalu, tiba-tiba Dia berkata bahwa Dia akan meninggalkan kita. Tentu, ini akan sangat sulit untuk kita terima. Kita sudah sangat terbiasa dengan keberadaannya, dan tiba-tiba Dia mengatakan akan meninggalkan kita. Namun demikian, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kepergiannya itu sangat diperlukan, supaya Dia dapat mengutus Roh Kudus kepada kita, penolong yang diutusnya, yang akan selalu hadir seperti Dia, penghibur yang akrab dan dekat seperti Tuhan Yesus. Kita dapat menyadari betapa pentingnya Sang Penolong yang Tuhan Yesus utus itu. Demikian juga bagi kita sekarang. Memang kita tidak pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa menghidupi hidup kita bersama-sama dengan Dia.
sehingga hidup kita bagaikan para murid-muridnya yang pernah hidup, duduk, makan, mengobrol bersama Tuhan Yesus. Apa yang Roh Kudus katakan kepada kita selagi kita berjalan bersama Dia? Kata Roh Kudus di dalam kitab Roma pertama kali muncul di Roma 5 ayat 5 yang tadi kita baca. Demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam doa Paulus di Efesus 3 ayat 14-19, dia berdoa agar kita dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga oleh iman kita Kristus tinggal di dalam hati kita, agar kita berakar teguh di dalam kasih dan dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Tentu saja kita tidak akan pernah mampu sungguh-sungguh memahami, tidak akan mampu menyelami, tidak akan mampu mengukurnya, karena kasih itu melampaui segala pengetahuan dan segala daya pikir kita. Maukah kita hari ini berdoa seperti Paulus dan mohon agar kuasa Roh Kudus membawa kita ke dalam dimensi kasih Kristus yang walaupun tak terpahami sungguh nyata dalam hidup kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus yang merupakan curahan kasih Allah betul-betul mewujud dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan hidup yang sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan dengan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan akan hadirnya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan atas kami selalu menolong kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.